Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Juki Puring Channel yang membahas tentang seputaran pertanian. Sahabat tani, sudah cukup lama saya tidak buat konten tentang perbawangan, dan alhamdulillah tabarakallah pada kesempatan kali ini saya kembali ingin berbagi pengalaman, berbagi cerita kepada seluruh petani yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke dimanapun Anda berada. Di video kali ini saya ingin mengajak sahabat tani untuk mengenal lebih dekat dengan bagaimana cara berbudidaya bawang merah dari biji. Tentunya banyak sahabat tani yang sudah mengenal atau ini sudah familiar di beberapa petani yang ada di seluruh Indonesia. Tetapi banyak di antara petani yang saya lihat yang kurang tertarik dengan budidaya bawang merah dari biji ini, sahabat tani. Saya tidak tahu kenapa, mungkin karena ada banyak yang gagal atau yang tidak tahu caranya karena mengikuti dari beberapa konten yang penjelasannya kurang jelas dan kurang detail. Dan di video kali ini saya akan mencoba mengajak teman-teman untuk berbudidaya bawang merah dari biji, mulai dari bagaimana proses penyemaian sampai nanti bagaimana perawatannya sampai finishnya nanti, teman-teman. Untuk itu ikuti terus Juki Puring Channel dengan cara subscribe dan ketuk lonceng notifikasinya supaya teman-teman semua bisa update terus bagaimana video-video saya selanjutnya. Untuk itu kita ke TKP langsung, sahabat tani. Nah, di sini saya sudah menyiapkan untuk proses penyemaian bibit bawang merah kita. Ini sudah saya bajak dan sudah saya buat bedengan dengan ukuran 80 cm ya untuk lebarnya, seperti yang ada pada video ini. Mohon agar teman-teman tidak men-skip video ini agar teman-teman tidak gagal dalam pelaksanaannya nanti. Nah, di sini saya menyiapkan kapur dolomit. Kapur dolomit ini yang mengandung magnesium ya, karena dolomit itu ada dua macam, ada yang mengandung magnesium kandungannya, ada juga yang tidak ada kandungan magnesiumnya. Silahkan dicari di toko pertanian. Video saya persingkat dan ini saya sudah menaburkan kapur dolomitnya ke atas bedengan yang sudah kita siapkan. Jadi kapur dolomit di sini berfungsi untuk selain untuk menetral pH tanah, di satu sisi juga magnesiumnya itu akan membantu nanti bibit bawang merah kita menjadi kokoh dan keras ya. Sebelum kita lanjut ke proses berikutnya, terlebih dahulu kita mempersiapkan bilahan bambu seperti ini. Ini saya buat dengan ukuran 1,60 meter atau 160 cm. Ini akan saya gunakan nanti sebagai penopang plastik untuk penutup bedengannya ya, sahabat tani. Karena saya menggunakan plastik di sini dan plastiknya berukuran 1 meter. Dan ini kita sudah selesai melakukan pemasangan bambu, dan selanjutnya ini akan kita siram terlebih dahulu dan kita akan tunggu selama kurang lebih 2-3 hari untuk menunggu pecahnya bibit gulma. Selanjutnya kalau sudah muncul bibit-bibit gulma atau biji-biji gulma sudah pecah, sudah tumbuh, sebaiknya kita lakukan penyemprotan menggunakan herbisida Gold atau Zeram untuk mencegah biji-biji gulma itu tumbuh lagi, sehingga nanti ketika proses pertumbuhan bawang merah kita, bibit bawang merah kita tidak kalah sama gulma ya, sahabat tani. Nah, setelah melakukan penyemprotan dengan herbisida, sebaiknya kita harus tunggu selama 2-3 hari dulu baru kita boleh menebar biji bibit bawang merah. Karena kalau kita melepaskan langsung setelah penyepraian, takutnya nanti biji bawang merah itu akan terganggu nanti proses pertumbuhannya ya, sahabat tani. Nah, sahabat tani, 2 hari sudah berlalu. Sekarang tiba saatnya kita akan menyiapkan bibit bawang merah kita. Di sini saya sudah menyiapkan bibit bawang merah jenis Maserati. Karena bibit bawang merah jenis ini sangat cocok sekali ditanam di musim penghujan. Karena saat ini di daerah saya sedang musim penghujan. Di sini saya menyiapkan yang 500 gram satu, kemudian yang berisi 10.000 satu. Karena lahan saya ini cukup menampung bibit
sekitar 425 kg ya sahabat tani, sehingga saya cukup menyiapkan 600 gram bibit bawang merah saja. Dan cukup tidak cukupnya nanti itu tergantung dari jarak tanam kita ya sahabat tani. Berhati-hatilah dalam membeli bibit bawang merah jenis biji ini sahabat tani. Kita harus cek dulu kadaluarsanya, karena kalau sudah expired itu nanti proses kecambahnya itu kurang bagus, kurang serentak teman-teman ya. Dan jika teman-teman mau membeli bibit seperti ini, nanti saya taruhkan link Shopee-nya di kolom deskripsi ya. Nanti silahkan dicek. Dan saya selalu berlangganan di toko itu sahabat tani, dan harganya yang 500 gram itu kalau tidak salah kemarin sekitar 1.275.000 kalau nggak salah. Untuk harganya nanti silahkan dicek-cek di sana, karena dia di sana banyak variasinya ya. Ada yang 10.000 isinya, ada yang 50 gram, 100 gram, itu bervariasi. Silahkan dicek sendiri nanti teman-teman. Oh ya sahabat tani, sebelum bibit biji bawang merah kita taburkan, sebaiknya kita kasih fungisida ya. Kita campurkan fungisida dulu agar nanti terhindar dari jamur ya. Dan kalau bisa teman-teman juga bisa memasukkan insektisida seperti sepin atau sejenisnya ya sahabat tani, untuk menghindari semut, karena ini sangat-sangat disukai oleh semut. Dan setelah penebaran nanti sebaiknya sering-sering kontrol ya, sering-sering kita cek, karena terkadang walaupun kita kasih dia insektisida, nanti tidak tahu kenapa semutnya juga masih berani masuk. Karena nanti kan insektisidanya itu kan dibersihkan oleh air yang kita selalu siramkan setiap hari sahabat tani. Kalaupun semut masih menyerang nanti silahkan gunakan regen ya sahabat tani. Insya Allah bersih semutnya. Untuk penebaran sebaiknya kita buatkan garis-garis seperti ini. Di sini saya membuat garis dengan jarak sekitar kurang lebih 15 cm. Kenapa saya pakai 15? Karena semakin renggang semakin bagus nanti batang dari bibit bawang merah kita sahabat tani, daripada yang tebal itu. Untuk pembuatan garisnya sembarang saja sahabat tani, tetapi mungkin sahabat tani bisa meniru apa yang saya lakukan ini. Saya di sini menggunakan papan, kemudian saya tarik-tarik seperti ini sehingga terbentuklah parit seperti yang nampak pada video. Dan ini ukurannya ini kurang lebih 15 cm ya. Kemudian kita lanjut ke penaburan benih bibit bawang merah biji. Ini kita letakkan atau tebarkan di parit-parit yang sudah kita buat tadi. Usahakan sebisa mungkin agar biji bibit bawang merah ini tidak menumpuk supaya tumbuhnya nanti bagus ya. Setelah itu lakukan penutupan biji bibit bawang merah yang sudah kita tebar tadi menggunakan pupuk kandang atau pupuk kompos, atau juga bisa menggunakan kokopit. Dan pupuk kandang yang saya gunakan ini kita sudah buat beberapa hari yang lalu. Silahkan bagi teman-teman yang mau membuat pupuk kandang seperti yang saya buat ini, yang saya gunakan ini, silahkan nanti saya taruhkan link videonya di kolom deskripsi. Itu simple sekali caranya sahabat tani ya. Silahkan dicek nanti di kolom deskripsi. Oh ya sahabat tani, lakukan penutupan secara merata. Jangan sampai ada 1-2 bibit biji bawang merah yang kelihatan ya sahabat tani, karena itu nanti akan mengganggu proses pecahnya kecambah. Jadi usahakan bisa tertutup semua. Kemudian setelah penebaran ini silahkan lakukan penyiraman. Kemudian teman-teman juga bisa menutup di atas bedengan ini menggunakan karung ataupun daun kelapa, karena itu akan bisa mempercepat proses pecahnya kecambah. Dan ini sudah saya lakukan penutupan menggunakan plastik yang lebarnya 1 meter dan ada sisa sedikit sekitar 20 cm itu untuk sirkulasi udaranya sahabat tani.
Kenapa saya memilih yang menggunakan plastik ini? Karena ini musim penghujan, supaya proses pencahayaan itu bisa normal. Tetapi kalau di musim panas sebaiknya teman-teman menggunakan waring ya. Dan ini yang sudah saya tutup menggunakan daun kelapa sahabat tani, dan ada juga sebagian saya pakai karung. Tujuannya sekali lagi yaitu untuk mempercepat proses kecambahnya bibit bawang merah yang kita tebar. Dan lakukan penyiraman minimal 2 kali sehari atau 3 kali sehari di pagi hari, kemudian di jam 11 siang, kemudian di sore hari. Kalau di musim panas itu biasanya kita melakukan penyiraman itu 4-5 kali sehari. Mari kita lihat setelah berumur 5 hari. Semoga bisa tumbuh dengan bagus. Ada 1-2 yang sudah keluar dari sarangnya. Alhamdulillah. Ada juga beberapa yang masih berada di dalam ya, belum serentak keluarnya. Dan sahabat tani, mari kita lihat perkembangannya setelah berumur 9 hari seperti apa pertumbuhannya. Mari kita lihat. Alhamdulillah sudah agak serentak tumbuhnya. Ada beberapa yang masih baru tumbuh. Dan ini beberapa waktu yang lalu ini diguyur hujan lebat dan angin kencang ya, sehingga ada beberapa yang hanyut. Tapi alhamdulillah masih banyak yang tersisa ya. Ikuti terus video selanjutnya, nanti di part kedua kita akan bahas bagaimana cara perawatan agar mendapatkan bibit yang berkualitas.